turning lives around. I worship you. I worship you. You are here and you're healing every heart. I worship you, yeah. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I know you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my
the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I inhale, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zip. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari. Shalom jemaat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan hari tengah kita pada saat ini, amin. Kita datang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Dia Allah yang luar biasa, anugerahnya selalu hadir di hidup kita. Kita masuk hadirat Tuhan, kita mau rasakan hadirat-Nya pada saat ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu.
terima kasih atas kebaikan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Inilah bukti ucapan terima kasih kami Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami bawa. Kami mau rasakan hadirat-Mu, kami mau rasakan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau yang bekerja atas kami saat ini. Biarlah Kau juga yang berkata atas kami saat ini Tuhan. Biarlah Kau beracara tengah kami dalam ibadah kami saat ini Bapa. Engkau menjamah kami, Engkau yang menilik dalam setiap kami satu persatu di tempat ini. Biarlah penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan selalu ada. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan.
kepadamu Tuhan. Bahwa Engkaulah kekuatan kami, bahwa Engkaulah penghiburan kami, bahwa Engkaulah segalanya buat hidup kami Tuhan. Kami tak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami lebih lagi Tuhan masuk ke hadirat-Mu. Bahwa kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara untuk ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat kami satu persatu di tempat ini. Biarlah Engkau juga Tuhan yang berkata-kata untuk kami. Sehingga kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan peroleh apa yang Engkau ingin berikan buat kami. Jamah ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, lihat kiri kanannya impartasi yang katakan selamat siang atau katakan shalom. Jika sudah, saya persilakan kepada jemaat untuk duduk kembali. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Sebab kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang besar buat hidup kita. Kita mau angkat suara kita lebih lagi buat Dia. akan terus memuji dan menyembah Dia dan memuliakan Dia lebih lagi.
kami tak takut dan kami tak gentar akan apapun yang ada di depan kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu menopang kami, karena Engkau yang selalu menjamah kami, Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam masuk hadirat-Nya. Dalam segala hal, amin. Janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Lagi katakan di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang membela setiap kehidupan kami di dalam segala hal yang terjadi. Kami tahu dunia tidak semakin baik, tetapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menuntun kami. Itulah yang menghibur kami, membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke tepi aliran air yang tenang. Di sanalah jiwa kami, roh kami dipulihkan. Kami mendapat kesegaran di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Didik kami, nasihati kami, bentuk hidup kami Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus urapi dan berkati hamba-Mu, biar Tuhan pakai dalam segala perkataan hamba adalah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan saat ini. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Seperti biasa coba tengok kiri, tengok kanan bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Yuk kalau sudah boleh silakan duduk. Ya lampu-lampu boleh semua dinyalakan, sudah maksimal. Oke.
Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa luar biasa dalam hidup kita. Oke, saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami kuasa firman. Saudaraku, firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara baca, yang saudara renungkan, itu bukan sekedar hanya sebuah pengetahuan. Itu bukan sekedar hanya sebuah perkataan, tapi dengar. Firman yang engkau dengar, firman yang engkau baca, firman yang engkau renungkan, itu firman yang penuh dengan kuasa. Firman yang sanggup mengubahkan hidupmu. Firman yang sanggup untuk membuat mujizat dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita coba mau gali dan pelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Boleh lanjut? Ya. Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi. Lukas 8 16 sampai 18. Kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama karena cuma 3 ayat kita baca dengan perlahan tapi pasti. Sekali lagi Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudaraku, perumpamaan tentang pelita ini diawali dengan perumpamaan seorang penabur. Kita tahu ya, gambaran tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan di tanah hati manusia. Ada 4 jenis tanah hati. Tanah hati yang tanah hati pinggir jalan. Yang kedua, tanah hati yang berbatu. Yang ketiga, tanah hati semak belukar. Dan yang keempat, tanah hati yang baik. Saudara, boleh lanjut. Perikop ini muncul setelah perikop tentang penabur. Jadi ini berbicara tentang taburan benih firman Tuhan yang diberikan, yang diterima oleh setiap orang percaya ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan, bahkan ketika mereka merenungkan firman itu. Dan bagaimana kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Kepada setiap orang percaya. Itu tergantung bagaimana respon saya, bagaimana respon saudara menerima firman itu. Bagaimana cara kita menerima, mendengarkan firman itu. Orang percaya yang menerima firman Tuhan dengan respon yang benar, dengan cara yang benar, akan mengalami kuasa firman yang menghidupkan. Akan mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Kuasa firman Tuhan yang ajaib, kuasa firman Tuhan yang penuh dengan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya rindu saudaraku. Saudara bukan sekedar hanya duduk dengar firman Tuhan tapi untuk melupakannya. Tidak. Saya rindu setiap saudara dan saya, setiap kali saudara datang ke gereja, duduk, dengarkan firman Tuhan. Firman itu tertanam, termeterai dalam hidupmu dan engkau boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupanmu. Kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini kita mau coba belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan yang menghidupkan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, kembali ayat 16. Tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya
dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudaraku dengar baik-baik. Hal yang pertama firman Tuhan tandaskan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu ditutup cahayanya. Nggak ada. Nggak ada orang yang menyalakan lampu lalu ditaruh di dalam tempayan. Di kolong tempat tidur. Nggak ada saudaraku. Orang menyalakan pelita lalu menempatkan di atas kaki Dian. Saudaraku hal yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kuasa firman Tuhan yang menghidupkan. Jangan hanya jadi pendengar. Coba bilang sebelah kanannya, jangan cuma jadi pendengar. Sekali lagi ya, jangan cuma jadi pendengar. Saudaraku dengar baik-baik, boleh lanjut firman Tuhan. Ada begitu banyak orang datang ke gereja, datang untuk beribadah, tapi sayang. Tanpa mempersiapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Sayang sekali, datang ke gereja, datang beribadah, tapi tidak membawa bejana hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini yang disebut tanah pinggir jalan. Jadi saudaraku jangan pernah berpikir bahwa tanah pinggir jalan itu adalah orang dunia yang menolak Tuhan Yesus, yang menolak kebenaran Injil, yang menolak kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku justru dengar baik-baik jemaat Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen, tanah hati pinggir jalan, tanah hati yang keras. Kenapa? Waktu dia datang beribadah, saya sering kali bilang, casingnya, batoknya, tubuhnya, ada di gereja, hadir di gereja, tapi sayang hatinya, tanah hatinya tidak dipersiapkan, tidak siap, bejana hatinya tidak dipersiapkan untuk menerima taburan firman Tuhan. Dia cuma dengar, tapi untuk melupakan. Dengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Ada banyak saudaraku, ya. Hari-hari ini orang datang ke gereja saudaraku, dengerin firman Tuhan, orang mah lagi konsen gitu dengerin ya. Yang konsen aja belum tentu ngerti. Tapi ini diganda saudaraku, sambil main handphone. Ada yang main gamenya berjemaah lagi. Ya, pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Berempat, berlima sama di tengah. Ya, mainnya sama-sama, tapi barengan gitu ya. Main balap-balapan atau main apa begitu ya. Main kejar-kejaran gitu ya. Mainnya di gereja. Dengar firman Tuhan sambil main game. Saya mau bilang saudaraku, itu tanah hati pinggir jalan. Datang cuma jadi pendengar. Ada lagi yang mohon maaf. Yang pantatnya kayak ada bisulnya. Duduk sebentar, dia keluar. Masuk lagi. Duduk sebentar, dia keluar lagi. Dia masuk lagi. Ada yang model begitu. Ada lagi saudaraku yang lebih menarik. Tiap Saban Minggu, kan dari mimbar sini kelihatan kan. Sampai ujung tuh, si Diki saya kelihatan. Tuh si Ebot aja di belakang saya kelihatan gitu kan. Ya, saudara ada lagi yang menarik. Setiap kali datang ke gereja, numpang tidur. Dingin di gereja, mungkin dia mau hemat AC di rumahnya, jadi numpang tidur mindahin di gereja. Saya mau bilang saudaraku ada begitu banyak orang saudaraku datang ke gereja, sayang tidak mempersiapkan tanah hatinya. Hari ini dengar, jangan cuma jadi pendengar. Kalau engkau dan saya mau mengalami kuasa firman Allah yang mau menghidupkan, kuasa firman Allah yang ajaib, kuasa firman Allah yang mengubahkan hidup kita, yang mujizat firman itu terjadi dalam hidup kita. Dengar, persiapkan hati kita untuk terima taburan benih firman Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatimu, menjadi sebuah rema, menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah terang, menjadi sebuah guidance, menjadi sebuah petunjuk untuk langkah kehidupanmu
menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kuasa firman Tuhan. Amin. Saudaraku, untuk kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan, jangan hanya sekedar mendengarkan secara fisik. Namun firman itu harus dimengerti, disimpan dalam hati sampai menjadi rema. Makanya saya seringkali bilang gitu ya, bedakan antara kata mendengar dengan mendengarkan. Saya lagi berjalan, tiba-tiba ada bunyi klakson di belakang saya. Ding! Saya mendengar ada bunyi klakson mobil di belakang saya. Saya bergeser karena ada bunyi klakson. Apa? Jangan-jangan ini termasuk kalangan yang bebel. Ada orang klakson, din, malah makin ke tengah. Ada yang begitu. Bertobatlah. Tapi ini realita, dunia makin edan, saudaraku. Ya, ada orang klakson, din, bukannya minggir, malah apa lo? Ini kampung gua, lo mau apa lo? Enggak ada di sini, enggak ada. Di sini baik-baik. Saya dengar bunyi klakson, tapi saya tidak menikmatinya. Saya dengar bunyi klakson, tapi saya tidak memperhatikannya dengan cermat. Coba lagi, enak lu. Toilet om. Enggak ya. Saya dengar doang bunyi klakson. Tapi waktu saya mendengarkan lagu sebuah pujian, pujian itu menjamah hati saya. Syairnya menjamah hati saya. Saya meneteskan air mata. Itu saya mendengarkan. Hari ini kalau engkau datang ke gereja, persiapkan bejana hatimu. Jangan cuma jadi pendengar. Biar firman yang kau dengar itu benar-benar engkau mengerti, engkau pahami. Itu menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah rema, menjadi sebuah pedoman yang menuntun hidup kita untuk mengalami kuasa firman itu terjadi di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, lanjut. Ayat 18 saya bilang begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi benar-benar saudaraku, perhatikan cara kita mendengar. Karena cara kita mendengar firman Tuhan itu menentukan kita mengalami atau tidak mengalami kuasa firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudaraku, kalimat ini menunjukkan jelas ya bahwa Tuhan memberi lebih banyak lagi. Buah, Tuhan memberi lebih banyak lagi. Pengalaman-pengalaman spiritual, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Keajaiban, mujizat, pengalaman rohani kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Kepada yang mempunyai ia akan diberi lebih banyak lagi. Tapi kepada orang yang tidak mempunyai, justru apa yang ada padanya diambil. Jadi kalau engkau datang ke gereja tapi tanpa mempersiapkan firman-Mu, hati-hati loh saudara. Kita kehilangan firman itu dalam hidup kita. Bahkan perkara ini saudaraku bukan hanya perkara untuk di dunia loh saudara. Apa yang kau ikat di dunia itu terikat di sorga. Kalau kau dengarkan firman Tuhan baik-baik, pengalaman spiritual, mujizat, keajaiban, buah yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu akan terikat sampai kepada kekekalan. Amin. Sebab itu jadilah menjadi sesuatu hal yang sangat penting saudaraku buat kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma jadi pendengar. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua, yuk kita lihat. Masih ayat 16 saudaraku. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Kalau yang pertama saudaraku dikatakan bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya.
menutupi cahayanya, ditaruh di tempat kolong tidur, tempat tidur gitu ya. Nggak ada saudaraku. Ya, jadi jangan cuma jadi pendengar. Tapi kalau yang kedua, orang menyalakan pelita, apa yang dilakukan? Dia tempatkan, dia taruh cahaya pelita itu di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya semua orang dapat melihat cahayanya. Saudaraku, yang kedua, dengar baik-baik. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman yang menghidupkan itu. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami mujizat, mengalami keajaiban dari kuasa firman itu. Ketika kita menghidupi firman yang kita dengar. Sekali lagi, waktu firman itu didengar, firman itu engkau baca, firman itu engkau renungkan. Bukan sekedar hanya jadi logos, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu. Tapi itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan, dipraktekkan, dihidupi setiap hari. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman yang menghidupkan ketika kita menghidupi setiap firman yang kita dengar. Oke, lanjut. Saudaraku, kembali lagi tentang jenis tanah hati yang kedua dan ketiga. Jenis tanah hati yang berbatu dengan jenis tanah hati yang penuh dengan semak belukar. Orang yang model seperti ini adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, ini kebanyakan orang Kristen kayak gini, saudaraku. Orang yang menyambut firman Tuhan dengan gembira. Apalagi kalau pengkhotbahnya yang lucu gitu ya. Wah, lucu banget Pak. Wah, lucu. Apa firmannya? Ya pokoknya lucu aja Pak gitu ya. Menyambut firman Tuhan dengan gembira. Tapi sayang, tidak dihidupi, tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Sehingga apa? Hasilnya tidak bertahan. Tidak bertahan menghadapi pencobaan. Tidak bertahan menghadapi tantangan, godaan. Sehingga akhirnya hancur, binasa. Saya mau katakan saudaraku, firman itu terang dalam kehidupan orang percaya. Namun keputusan untuk menghidupi firman itu ada pada kita. Saya seringkali ya bilang bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman. Pedoman, petunjuk manual hidup manusia. Tapi tergantung kita, suka-sukanya kita. Wong ini hidup-hidup kita. Ini petunjuknya udah dikasih nih. Kemarin beli kipas angin. Adik ipar saya tinggal di Taiwan saudaraku ya. Ngasih barang elektronik. Saya nggak ngerti kan di Taiwan itu listriknya voltasenya berbeda dengan di Indonesia kan. Di Indonesia tuh 220 volt. Ternyata di Taiwan 110 volt. Jadi waktu saya dapat barang elektronik itu, yang saya colok aja kan kecolokan kan. Begitu saya colok, berdus. Konslet saudaraku, meledak gitu langsung. Kaget saya gitu ya. Ternyata begitu saya lihat, buset. Voltasenya cuma 110, ya di 220 ya meledak dia gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, ini hidup-hidup kita, ya terserah kita. Tapi ini petunjuknya, Alkitab, firman Tuhan sudah dicatat, sudah ditulis. Supaya apa? Supaya hidupmu benar, supaya hidupmu diberkati, supaya hidupmu berbahagia. Amin. Waktu kita mau jalan menurut keinginan diri kita sendiri, yang jadinya sama tuh seperti tadi tuh, barang elektronik yang saya colokin. Blur, hancur. Bisa dimengerti saudaraku? Balik lagi saya mau bilang saudaraku, firman itu terang. Tapi orang dunia bisa melihat terang dan kebenaran firman itu nyata dalam hidup kita pada saat kita menghidupi firman itu. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang namanya orang Kristen, orang sudah bilang, orang Kristen. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi orang dunia hanya bisa melihat terang dan kebenaran
hidup kita ketika kita menghidupi, ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin. Kesaksian orang yang menghidupi firman terlihat dari caranya dia bekerja. Firman Tuhan punya standar, kalau engkau bekerja, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lah kita kerja mediocre, yang penting asal jadilah, yang penting selesailah. Bagaimana orang bisa melihat bahwa kita adalah terang, bahwa kita adalah kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Orang akan melihat bahwa kita adalah terang waktu firman itu kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana cara bicara kita? Apakah cara bicara kita membangun, menghidupkan orang, atau sebaliknya menjatuhkan, meruntuhkan orang, atau bahkan mungkin kebun binatang, semua binatang kita sebutin satu persatu. Bagaimana cara kita memperlakukan orang? Firman Tuhan bilang kepada orang yang paling hina ini, kalau kau berbuat sesuatu baginya, engkau sama berbuat seperti untuk Tuhan. Siapapun orang yang paling hina sekalipun. Siapa orang paling hina? Mungkin tukang sampah di depan rumahku. Memang saudaraku jujur ya, jujur. Saya katakan jujur. Memang kadang-kadang entet-entet juga sama orang yang ya maaf ya dibilangnya katanya apa? Kualitas rendah gitu ya. Dikasih sesuatu aja boro-boro ngucapin terima kasih. Kayaknya seolah-olah kita ini ada kewajiban gitu harus memberi sesuatu sama dia gitu ya. Tapi forget it lah. Kita pegang janji firman Tuhan begitu ya. Apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina sekalipun, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Terangmu akan bersinar, terangmu akan terlihat waktu kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Bahkan ini juga hal yang perlu kita pahami sekali lagi, saudaraku. Waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan. Seperti hari ini saudara dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Makanya nih di gereja ini Paul, kemunafikannya POPLLLLL gitu ya, Paul gitu ya, pakai topeng. Wah, kalau ketemu gitu, shalom, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, luar biasa. Di parkiran ntar nih, parkirannya kan mundur dulu kan, nunggu kan. Ini mobil siapa sih nih? Kayak monyet nih, kagak keluar-keluar nih. Aduh, saya mau bilang saudaraku, jujur ya, kadang-kadang nih orang kita nih di gereja ini ya, dengar firman Tuhan, tapi seringkali saudaraku, kita ini jadi orang-orang yang cuma pakai topeng gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita nggak jadi pelaku firman gitu. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Yakobus bilang apa hasilnya? Nggak ada. Seperti orang yang mengamati mukanya di depan cermin, sebentar saja dia berlalu, dia meninggalkan cermin itu, dia lupa dengan tampangnya, dia lupa dengan wajahnya. Seperti apa? Nggak ada hasilnya. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan buat kita saudaraku, supaya kita jadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Makanya kan saya seringkali bilang ya, siapa orang di sini yang paling demen ditipu? Wah Pak, emang ada orang yang demen ditipu? Itu mah orang otaknya kurang 1 on, kalau kata Tante Citra gitu ya. Itu mah Pak orang otaknya udah kurang 1 on gitu ya. Enggak. Kita seringkali demen ditipu. Sama siapa? Sama diri kita sendiri. Kapan Pak? Waktu kau dengar firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan. Waktu kita renungkan firman Tuhan. Tapi tidak melakukannya. Kita menipu diri kita sendiri. Yang mengerti boleh bilang amin. Hari ini saudaraku firman Tuhan ingatkan. Kuasa firman Tuhan itu ajaib. Kuasa firman Tuhan itu menghidupkan. Kuasa firman Tuhan itu mengubahkan. Kuasa firman Tuhan itu penuh dengan mujizat karya-karya yang supranatural. Alami itu, nikmati itu.
waktu engkau menghidupi firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Wah. Ayat 17 bilang begini saudaraku. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak akan dinyatakan ya. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dahsyat saudaraku. Kuasa firman Tuhan itu mengorek, membuka semua kebohongan, kemunafikan, semua yang kita tutupi dalam hidup ini. Firman itu saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Semua dinyatakan, semua rahasia dibuka. Ayat pembandingnya Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Kita baca sama-sama, dibaca sama-sama. Nanti jadi ngantuk lagi ya. Ibrani 4 ayat 12, kebaca? Baca lah ya gede gini ya. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, dahsyatnya firman Tuhan itu, ya. Dia seperti pedang yang bermata dua. Dia menusuk, dia membelah, dia mengorek, bukan saja kepada yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia juga menusuk, dia mengorek, dia membelah kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Dan yang luar biasa saudaraku, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa. Saudaraku, di dalam Alkitab ya ada pengertian tentang trikotomi dan dikotomi. Paulus menganut paham trikotomi. Ada roh, jiwa, dan tubuh di dalam hidup manusia. Tapi saudaraku, Alkitab juga mencatat seringkali dengan pengertian dikotomi. Roh dan jiwa itu digabung jadi satu. Ya, jadi roh dan jiwa digabung jadi satu, tubuh terpisah. Ya, tetapi saudaraku, firman Tuhan bilang kebenaran firman Tuhan itu bisa memisahkan. Jadi memang nih kadang-kadang roh dan jiwa ini beriringan begitu ya. Tapi firman Tuhan bilang roh dan jiwa bisa dipisahkan dengan kuasa firman Tuhan. Yang menunjukkan apa? Betapa hebatnya kuasa firman Tuhan itu. Dia memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutupi. Firman membongkar semua kebobrokan, semua kemunafikan, semua hal dosa yang kita tutupi, semua pelanggaran yang kita tidak perkatakan. Firman membuka semuanya itu. Karena itu saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kuasa firman yang menghidupkan itu. Izinkan kuasa firman Tuhan itu berkarya. Izinkan kuasa firman Tuhan itu bekerja. Izinkan kuasa firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Jangan keraskan hatimu. Siapa yang bertelinga, hendaklah engkau mendengar. Izinkan Tuhan merestorasi, membaharui, mengubahkan, memulihkan, memberkati hidupmu. Ketika kita sungguh-sungguh mau membuka hati kita, menerima firman itu dan melakukannya. Amin. Oke, lanjut. Karena itu saudaraku, setiap kali mendengar firman Tuhan, tanyakan pada diri kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita perbuat. Saudaraku, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca, kita renungkan firman Tuhan, coba tanya kepada Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau saya perbuat? Apa yang Tuhan mau saya buang dalam hidup ini? Apa yang Tuhan mau saya tanggalkan? Apa yang Tuhan mau saya ubah dalam hidup ini? Apa yang Tuhan mau saya lakukan dan perbuat? Mendengarkan firman Tuhan itu berarti membuka diri, siap dan bersedia untuk diubahkan Tuhan dan melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dan perbuat. Yang mengerti boleh bilang amin. Kiranya firman Tuhan saudaraku pagi ini mengingatkan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin lagi
merespon akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Kuasa firman-Nya menghidupkan, penuh dengan keajaiban. Jangan hanya sekedar ilmu, jangan hanya sekedar pengetahuan, jangan cuma sekedar menjadi logos, tapi itu jadi rema dalam hidupmu. Karena itu yang pertama, siapkan hatimu setiap kali engkau mendengar firman Tuhan. Jangan cuma jadi pendengar. Yang kedua, jadi pelaku. Hidupi firman itu setiap hari. Firman yang kita dengar, lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, izinkan kuasa firman Tuhan itu bekerja, berkarya, mengubahkan hidup kita, membaharui, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita naikkan satu buah pujian. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seisi hatiku, Kau tahu.
meresponi firman Tuhan yang kau dengar. Firman Tuhan yang kau dengar adalah terang bagi hidupmu. Firman itu mau bekerja, berkarya dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Kan itu izinkan kuasa firman itu mengubahkan hidupmu, membaharui engkau. Jika engkau mendengar hari ini, baik-baiklah engkau mendengar. Jangan keraskan hatimu, terima kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh dididik, ditemplak, bahkan kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Biar ke depan sungguh-sungguh setiap kali kami datang ke gereja, setiap kami membaca, setiap kami merenungkan firman-Mu, kami mempersiapkan tanah hati kami, tanah hati yang baik. Sehingga kami bukan sekedar hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh firman-Mu itu tertanam, termeterai dalam hidup kami, menjadi rema, menjadi terang, menjadi pedoman, menjadi penuntun kehidupan kami, menjadi value, menjadi prinsip yang kami hidupi, yang kami lakukan. Dan terang itu bersinar dalam hidup kami. Orang bisa melihat kesaksian hidup kami. Karena kami adalah pelaku-pelaku firman. Karena hidup kami melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu hari ini kami mengizinkan Roh Kudus. Kuasa firman itu mengubah hidup kami. Kuasa firman itu membaharui, memulihkan hidup kami. Bahkan mengkoreksi setiap pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita bawa persembahan kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 19 April 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan.
Ibadah terobosan doa dan puasa. Setiap hari Rabu, pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 23 April pukul 19.30 malam di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 24 April pukul 19.30 malam. Tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Mei pukul 19.30 malam. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda mari bergabung dalam ibadah Katarizo Aro Generation. Setiap hari Sabtu, pukul 18 malam di gereja. Ibadah KM2 bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2. Sabtu, tanggal 25 April pukul 17 sore di Hani Cafe dan Resto Meruya Utara dengan pembicara Pendeta Samuel Simanjuntak. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah raya tanggal 26 April. Ibadah raya 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Mesak Alexander Untung. Ibadah raya 3 dilayani oleh Evangelis Heris Winata. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Saudara Daniel Rudianto, Ibu Wawa, Ibu Farida, Bapak Giovanni Lemuel, Ibu Silvana Maureen, Saudara Timotius Aditya Saputra, Ibu Tio Aihoa. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat kepada Saudara Giovanni Lemuel dan Saudari Vini Santalia yang telah diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Pemuridan Kingdom Value diinformasikan pertemuan selanjutnya Selasa, tanggal 21 April. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan buat Saudara Daniel Rudianto, buat Ibu Wawa, Ibu Farida, dan Bapak Giovanni Lemuel. Ini puji Tuhan ya. Kemarin Saudara Giovanni dengan Vini Santalia. Ini kedua anak dari sekolah minggu di tempat ini. Sekarang mereka menikah ya. Dipertemukan di gereja ini. Ditumbuhkan cinta kasih sama Tuhan. Dan mereka sudah dipersatukan dalam pemberkatan pernikahan kudus kemarin ya. Selamat ulang tahun buat Bapak Giovanni, buat Ibu Silvana Maureen, juga buat Ibu Aihwa Linda, buat yang semua rekan-rekan yang ditambahkan usia, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Saudara diingatkan sekali lagi buat peserta Kingdom Value ya. Hari Selasa ini tanggal 21 April kita akan ada kelas. Sekali lagi diinformasikan, hanya diberi toleransi 2 kali tidak hadir. Kalau lebih dari 2 kali, maka saudara dinyatakan tidak lulus atau gagal. Silakan mengulang di tahun berikutnya, begitu ya. Jadi sekali lagi pemuritan ini harus diikuti, sekali lagi diwajibkan bagi seluruh pelayan. Jadi bagi pelayan-pelayan yang belum mengikuti pemuritan Kingdom Value, ya harus ikut tahun-tahun berikutnya ya. Karena
biar punya nilai yang sama di dalam pelayanan gereja ini ya. Oke, sekali lagi tadi juga diinformasikan saudaraku bahwa para pria-pria akan ada kembali pada bulan Mei, nanti tanggal 23 Mei 2026 di gereja. Para pria diharapkan untuk bisa ikut serta karena akan ada dipersiapkan ya. Karena para pria-pria ini menjadi sumber bagi keluarganya, karena itu harus para pria secara spesifik menerima berkat untuk kita boleh menjadi para pria-pria, kepala-kepala, menjadi sumber yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Juga buat ibadah dewasa muda, ya untuk bisa diperhatikan tanggalnya karena di luar ini ya, di Meruya gitu ya. Jauh amat bikin acara ibadahnya ya. Di Meruya Utara katanya, di kafe apa nih, Hani Cafe, Resto. Pembicara Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Oke, itu saja saudaraku yang perlu ditekankan. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur sebab kami umat-Mu diperkenan oleh Tuhan untuk datang dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami memerdekakan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini yang mendidik kami, mengajar kami untuk kami mengalami berkat kuasa firman-Mu. Itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan memberkati. Jerilah kami dalam Tuhan, Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu dan kasih-Mu buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau juga menambahkan usia buat teman-teman kami, saudara-saudara kami. Maka Engkau juga akan melimpahkan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu buat mereka yang tambah usia. Buat saudara Daniel Rudianto, buat Ibu Wawa, buat Ibu Farida, buat Bapak Giovanni Lemuel, buat Ibu Silvana, buat Ibu Aihwalinda. Mari Tuhan Kau berkati apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita mereka. Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan kami percaya pagar perlindungan-Mu menjaga keluar masuk mereka dari rumah mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan pagari dengan perlindungan yang maha tinggi. Bahkan kesehatan mereka terpelihara, keadaan mereka selalu baik. Kami berdoa Tuhan, biar mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin bijaksana, hati yang semakin melekat, hati yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur buat kesempatan hari ini.
Kami boleh bersama-sama berfellowship, berkumpul bersama. Karena itu kami mau membawa gereja kami, GBI Katarizo, Taman Purus Gaga ini dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya ini pekerjaanmu, ini adalah ladang milik kepunyaanmu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menuntun, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di tengah-tengah gerejamu ini. Engkau yang menuntun dan memberkati setiap kami, para pelayan-pelayan hamba-hambamu, mulai dari gembala jemaat, pengurus jemaat, pengurus komisi, semua para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesatuan hati yang memandang kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan juga buat ibadah raya ketiga yang nanti sore akan berlangsung. Mari Tuhan, Engkau lawat dan berkati setiap saudara-saudara kami yang belum datang beribadah di minggu pagi ini. Biar mereka memberi waktu yang terbaik. Mereka boleh datang beribadah di sore hari. Bahkan kami percaya bilangan Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus, yang lapar akan Engkau. Sehingga ibadah raya ketiga akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan juga buat bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa biarlah Indonesia mendapat anugerah, kasih dan berkat dari Tuhan. Perlindungan-Mu atas Indonesia, menjauhkan dari segala bencana, dari segala hal-hal pertikaian, dari kecelakaan mara bahaya, dari kejahatan-kejahatan terorisme. Tuhan luputkan kami semua dari itu. Bahkan kami berdoa, biar Tuhan taruh hikmat, Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini, pemerintahan kami, dari pemerintahan pusat tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah, tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada pemerintahan daerah terendah di lingkungan kami, RW dan RT. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan kebijaksanaan, yang bekerja untuk membawa sejahtera bagi bangsa ini. Berikan kepada mereka kemampuan di tengah-tengah carut marut dunia ini Tuhan. Biar Indonesia tetap survive. Khususnya Tuhan, tentang perekonomian bangsa ini Tuhan kendalikan. Indonesia tetap bertahan. Indonesia tetap dalam keadaan baik. Tetap terkendali. Kami berdoa memohonkan anugerah-Mu. Supaya stabilitas nasional, baik harga-harga barang, baik seluruh komoditi, baik juga perusahaan-perusahaan tidak terus mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun kebangkrutan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya di tengah-tengah bangsa ini dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, tangan Allah ada di atasnya. Membuat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat Tuhan menjadikan kami orang-orang yang perkasa di atas muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga, sejahtera dan kebahagiaan di dalam keluarga kami. Karena itu mari saudaraku, pulanglah dan bawalah berkat yang besar yang turun dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur. Selamat hari Minggu, tetap semangat.
semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.